Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdullah Safi'i, PAI 19, PPG Win Syarif Hidayatullah, Jakarta, batch 3 tahun 2025, yang akan menyampaikan proses uji kinerja yang akan ada dalam pembelajaran di SDN Cijantung 03 pagi. Mari saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semuanya, anak-anak hebat? Lupa semangatnya. Gimana, coba Bapak mau dengar semangat anak-anak hebat. Semangat pagi. Mantap, semangat semuanya SDN Cijantung 03 pagi. Hari ini kita akan lanjutkan pelajarannya dalam materi pendidikan agama Islam. Semuanya sudah siap belajar? Sebelum siap belajar, Bapak mau dengar dulu tepuk anak solehnya, boleh? Oke, coba tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mantap, bagus, semuanya semangat, berarti kita sudah siap belajar semuanya. Anak-anak hebat, kita hari ini akan mempelajari Asmaul Husna seperti minggu lalu. Ya, sebelum kita mulai, anak-anak hebat, mari sama-sama kita berdoa dulu. Lang, tolong pimpin doa. Silakan maju ke depan. Terima kasih kepada Lang yang sudah memimpin doa. Coba Bapak mau tanya, hari ini siapa yang tidak masuk? Jasmine. Siapa lagi? Basil. Siapa lagi? Sudah, itu dua doang. Dua anak yang tidak masuk dalam materi pendidikan agama Islam. Oke, anak-anak hebat, sekarang coba anak-anak hebat, kita sudah berdoa, sudah absen, maka kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang Asmaul Husna. Coba anak-anak bisa diperhatikan dengan Asmaul Husna yang ada di layar. Nah, yang ada di layar di situ judulnya apa, anak-anak hebat? Nah, mengenal nama-nama Allah yang indah, teladan Asmaul Husna. Ya, yang minggu lalu sudah kita pelajari bersama-sama. Anak-anak hebat, kita dalam materi Asmaul Husna ini akan mempelajari yang pertama. Peta konsepnya atau tujuan pembelajarannya adalah pertama memahami arti dari Asmaul Husna. Di mana Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yang pertama adalah Al-Malik, yang kedua adalah Al-Aziz, yang ketiga adalah Al-Qudus, yang keempat adalah As-Salam, yang kelima adalah Al-Mu'min. Oke, yang kedua nanti kita akan membuat kaligrafi dari Asmaul Husna-nya. Nah, dari membuat kaligrafi ini kita akan buat kelompok. Sudah berkelompok ya semuanya ya? Oke, hebat semuanya. Lanjut, yang ketiga, membiasakan akhlak, yaitu agar anak-anak bisa membiasakan akhlak menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib.
Dan yang keempat adalah meyakini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peta konsepnya, anak-anak akan memahami makna nama yang disebut. Yang kedua, kita akan membuat karya Asmaul Husna. Yang ketiga adalah berakhlak sesuai makna nama dari Asmaul Husna. Nah, kemudian dari pembelajaran ini, yang ketiganya, pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa pembelajaran hari ini kita akan memahami tentang Asmaul Husna. Nah, kemudian yang kedua tadi tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, memohon dengan Asmaul Husna. Kita masuk, nah, Asmaul Husna. Coba Bapak mau tanya dulu ya sama Aisyah. Nah, Aisyah silakan. Aisyah sini maju ke depan. Nah, Aisyah maju ke depan. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung materi yang akan kita pelajari di bab yang kedua ini tentang Asmaul Husna. Maju ke depan Aisyah. Oke, Aisyah, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah. Kita kasih tepuk tangan. Silakan Aisyah balik ke tempat. Ya, berarti Aisyah sudah ya kemarin memahami sedikit sekelumit tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini ada terdapat di surat Al-A'raf ayat 180. Surat yang berapa anak-anak? Surat ke-7 tuh ada ya. Quran surat Al-A'raf ayat ke-7 yang mana firman Allah, dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka mohonlah dengan menyebut namanya. Jadi kalau kita doa, saat berdoa jangan lupa meminta dengan cara kita menyebut nama Allah. Agar apa? Agar di situ kita tergolong mendapatkan kebaikan yang banyak, doanya diijabah. Lanjut anak-anak hebat. Nah, sekarang sekelumit kita bahas Asmaul Husna-nya. Tadi udah dibahas ada 5. Yang pertama adalah Al-Malik. Al-Malik artinya apa? Maha merajai atau maha raja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha merajai segala alam semesta raya ini. Jadi semua yang ada di dunia ini Allah yang maha merajainya. Yang kedua adalah Al-Aziz. Apa Al-Aziz? Maha mulia. Artinya Allah lah yang memuliakan hamba-hambanya, dan Allah tersucikan dari segala keburukan. Manusia biarpun ganteng, biarpun cantik, saat dia di kamar mandi, dia buang air, ngeden, jelek apa cakep? Jelek. Saat tidur ada air liur keluar, tetap air liurnya wangi apa bau? Ganteng, cantik, gak gosok gigi, giginya kuning. Saat itu plus puasa. Coba dia ngobrol sama temennya, wangi apa bau? Bau. Jadinya anak-anak hebat, biarpun cantik kita, biarpun ganteng kita, kita tetap punya kekurangan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha perkasa. Allah tidak punya kekurangan dari apapun itu bentuknya. Nah, lanjut anak-anak hebat. Yang ketiga yang kita pelajari adalah Asmaul Husna Al-Quddus. Apa itu Al-Quddus? Maha suci. Jadi Allah yang maha suci dari segala persekutuan. Jadi kalau kita manusia itu punya kelemahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak punya kelemahan sama sekali, dan Allah maha suci dari segala sifat-sifat kelemahan. Aderai ototnya gede. Aderai ototnya gede. Tapi Aderai bisa nggak bawa bulldozer pakai tangan kanannya doang? Nggak bisa. Kenapa Aderai nggak bisa? Karena Aderai punya kekuatan
kekurangan. Allah nggak punya kekurangan. Nah, Al-Qudus ini maha suci. Lanjut, yang keempat adalah As-Salam. Artinya apa? Maha sejahtera. Allah yang memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan bagi hamba-hambanya. Kita hari ini masih dalam keadaan sehat afiat. Tadi berangkat sekolah tidak tabrakan, tidak kecelakaan, tidak dalam keadaan kurang dari tubuh kita, ya luka tubuh kita, itu karena Allah berikan kita yang namanya As-Salam, yaitu apa? Maha memberi kesejahteraan, memberikan keselamatan. Kita nggak ada yang tahu, nak, turun dari tangga nanti pengen sholat zuhur, itu bisa aja ada yang jatuh. Maka disinilah As-Salam itu menjadi keyakinan yang harus ada di dalam hati kita, bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan. Lanjut, yang kelima, anak-anak hebat adalah Al-Mukmin. Apa Al-Mukmin? Maha memberi rasa aman. Kita alhamdulillah tidur tadi malam, biarpun kupingnya nggak ditutup, ada nggak semut atau hewan-hewan bisa masuk? Nah, karena kita baca doa, gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika. Tandanya apa? Kita memohon dengan nama Allah, yang Allah itulah Al-Mukmin, memberikan rasa aman. Kalau enggak tidurnya nyenyak atau tidak? Gampangnya kalau tidurnya dalam keadaan gempa, bangun nggak kalian? Bangun. Dalam keadaan ada berisik, akhirnya kuping kalian terganggu. Nyaman nggak kalian? Nggak nyaman. Nah, maka disinilah pentingnya sifat Al-Mukminnya Allah. Sehingga dengan sifat-sifat ini kita akan bisa tahu namanya rasa aman, bahwa disinilah Allah lah sumber keamanan yang utama, yang sejati. Yang kedua, dari sini kita akan tahu tentang namanya tepati janji, karena Allah memberikan kita yang namanya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Manusia diberikan kesempatan hidup yang punya akal, dan dari situ dia mengajarkan kepada kita Allah tidak mengingkari janji. Lanjut, akhirnya kita akan mengarah kepada tugas kita. Tugas kita adalah menciptakan keamanan bagi orang-orang yang ada. Nah, dari situ 5 Asmaul Husna. Nah, berakhlak dengan 5 Asmaul Husna, Rasulullah bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat Allah. Maksudnya apa? Allah dengan 5 keteladanan Asmaul Husna, kita bisa meneladaninya. Yang pertama dengan apa? Dengan menahan diri. Sifat apa Asmaul Husna yang ada pada menahan diri? Al-Malik. Asmaul Husna Al-Malik artinya Maharaja. Kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan ucapan, mengendalikan sikap, mengendalikan perbuatan-perbuatan buruk, mengendalikan sifat malas belajar, mengendalikan bercanda saat belajar, bahkan mengendalikan ngantuk saat belajar. Jadi saat belajar kan kita ada kadang-kadang ngantuk, bener kan anak-anak hebat? Nah, ngantuk itu siapa yang punya kendali? Kita, meskipun setan godain kita. Gimana cara ngendaliinnya? Dia harus punya semangat yang kuat. Nah, yang kedua adalah mandiri. Sifat mandiri ini lahir dari pengamalan sifat Al-Aziz. Apa Al-Aziz? Tadi Maha Perkasa. Artinya kita harus bisa yang namanya mandiri. Orang perkasa, orang gagah, biasanya dia butuh orang lain atau dia akan kerjakan semuanya sendiri. Dia
dia akan berusaha sendiri. Ketika dia tidak mampu, baru dia minta bantuan orang lain. Contoh, kamu udah dimasakin mama, udah dimasakin makanan, udah minuman disediain. Kalau kamu lapar, kamu sudah haus, harusnya orang tua yang nyendokin atau kamu yang nyendok sendiri? Nyendok sendiri. Kenapa? Karena kita harus mengamalkan al-aziz, artinya mandiri. Yang ketiga, anak-anak hebat, adalah cinta kebersihan. Al-Qudus artinya apa, anak hebat? Al-Qudus artinya maha suci. Artinya maha suci berarti di sini lahirlah cinta kebersihan. Nah, dari kebersihan itu kita harus bersih 3 hal. Yang pertama, bersih badan. Yang kedua, bersih lingkungan. Yang ketiga, bersih hati. Nah, yang keempat adalah menjaga lisan. Ya, menjaga lisan itu dengan apa? Assalam. Apa salam? Artinya maha memberi keselamatan. Artinya jangan sampai mulut kita malah mencelakakan orang lain. Sikap kita malah merugikan orang lain. Berusaha dengan maksimal anak-anak hebat agar kita bisa mengendalikan kekuasaan diri kita dengan kita limpahkan ke akhlak yang baik. Nah, yang terakhir adalah hidup tertib. Hidup tertib adalah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Coba nak, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Tanda lampu merah artinya kita harus berhenti. Tanda lampu kuning artinya kita harus berhati-hati atau bersiap-siap. Tanda lampu hijau artinya boleh maju. Andaikan tidak ada aturan lampu-lampu tersebut, rambu-rambu lalu lintas ini pasti mobilnya tabrakan, tidak. Karena orang masing-masing pengennya lebih dulu. Karena orang pengen mendahului, dia pengen dia dulu baru orang lain, ya. Oke, lanjut. Nah, rangkuman dari sini pesan moralnya adalah kita akan memahami kelima Asmaul Husna ini. Nah, ini sedikit dari paparan Bapak. Nah, sekarang kita belajar menyelesaikan masalah dari yang akan Bapak bagikan ke dalam kelompok belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membahas mengenai masalah pertikaian antar teman. Masalah kedua, lanjutnya. Masalahnya adalah masalah pertikaian antar teman. Terus lanjut. Masalah kedua, salam. Hubungan dengan pemberi kedamaian. Itu masalah pertikaian dan pertengkaran.
tidak ada yang ingin mengarah pada gambar tersebut. Apa akibat yang terjadi dari masalah yang ada pada gambar bagi diri sendiri? Lainnya merugikan diri sendiri. Untuknya bagi teman, hubungan pertemanan rusak. Untuk bagi lingkungan sekolah, nama baik sekolah terganggu. Jadi solusi kami adalah bermain dengan adil dan tidak saling bertengkar. Angin berbisik dan burung-burung berkicau. Tapi hari ini ada hal luar biasa yang akan kita temukan. Kamu siap ikut petualangan seru? Coba tebak apa yang aku temukan di pohon besar ini. Sebuah kitab tua ajaib, namanya Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang indah dan penuh cahaya. Wah, saat aku buka, cahayanya menyala terang. Wah, lihat, ada tulisan yang muncul dari atas langit. Allah berfirman dalam Al-Quran, panggillah aku dengan nama-nama terbaik. Surat Al-Alaq ayat 180. Artinya, nama-nama Allah itu punya kekuatan untuk membuat hati kita lebih baik. Lihat, ada 5 bintang bercahaya di atas langit. Al-Malik, yang maha menguasai. Al-Aziz, yang maha mulia. Al-Qudus, yang maha suci. As-Salam, yang maha damai. Al-Mu'min, yang memberi rasa aman. Setiap nama punya cerita hebat. Yuk kita berpetualang dengan kelima nama ini. Yuk kita naik ke bukit cerita. Di sana setiap langkah akan membawa kita lebih dekat mengenal Allah. Siapkan telinga, hati, dan senyummu, karena kisah ini akan menerangi harimu. Lihat deh gunung menjulang dan sawah yang luas ini. Siapa yang menciptakan semuanya? Siapa yang mengatur hujan, matahari, dan angin? Itulah Al-Malik, Allah yang maha menguasai segalanya. Dia tidak tidur, tidak lupa, dan selalu menjaga kita. Al-Malik itu bukan raja dengan mahkota emas, tapi raja sejati yang memberi kita makanan, udara, dan kehidupan setiap hari. Dan kita bisa menjadi hamba yang Allah cintai jika mengikuti ajarannya. Allah berfirman, katakanlah, wahai Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau memberi kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Surat Al-Imran ayat 26. Kalau kita ingin jadi orang yang hebat di sisi Allah, kita harus adil, sabar, dan rendah hati. Rina diminta ibu membeli sayuran di pasar desa. Saat tiba di pasar, suasananya sangat ramai. Rina menunggu antrian dengan sabar dan senyum indah di wajahnya. Karena Rina tahu Allah suka hambanya yang sabar dan tidak tergesa-gesa. Yuk cerita, kapan kamu sabar walau sedang kesal? Tulis di komentar. Kita bisa belajar sabar dari pengalaman satu sama lain. Rina punya 2 apel. Dia tidak makan sendiri, tapi dibagi dengan temannya. Karena Allah Al-Malik mengajarkan kita untuk berbagi dan peduli. Berbagi itu menjadikan hati kita bahagia. Adil itu bukan berarti semua harus sama, tapi tahu kapan memberi, kapan mendahulukan orang lain, dan kapan kita harus menahan diri demi kebaikan bersama. Lihat, nama Al-Malik berada di langit sawah. Ayo, buat kaligrafinya di buku, warnai, dan hias seindah mungkin. Seraya berdoa, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang sabar dan adil. Anak-anak di desa ini saling bantu, saling berbagi makanan, mainan, dan senyum. Itulah
yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran Asmaul Husna Al-Qudus? Dapat mengenali asma dapat membuang sampah pada tempatnya. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Kita kasih tepuk tangan buat Elang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya.